Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat beriman. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas karamah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kiai As'ad Syamsul Arifin memang terkenal sebagai seorang ulama yang tidak hanya alim di bidang ilmu keagamaan semata, tetapi beliau juga sangat mumpuni di bidang ilmu kanuragan dan sangat banyak sekali kekaromahan atas kewalian beliau yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ihwal karomah pada Kiai As'ad bagi sejumlah orang mungkin tidak lagi asing dengan kelebihan-kelebihan luar biasa yang tak sama layaknya insan pada umumnya. Banyak orang, santri, atau bahkan beberapa kiai menuturkan, bercerita perihal fenomena yang dikatakan langka, akan tetapi fakta pada pengasuh kedua pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tersebut. Salah satunya kisah yang dirasakan oleh Mas'ud, seorang santri yang bertugas melayani keperluan Kiai As'ad. Mas'ud dibuat takjub secara berulang kali saat mengetahui salah satu kelebihan yang melekat pada sosok pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama tersebut. Suatu ketika Mas'ud diajak Kiai untuk melihat pekerja yang tengah membangun gedung madrasah di sebelah barat kantor asrama. Kiai As'ad yang termasuk tipikal kiai perokok melihat kantong bajunya sudah kosong dari sebiji rokok pun. Beliau langsung menyuruh Mas'ud yang berada di sampingnya untuk mengambil sebungkus rokok yang bertempat tepat di atas pintu kamar beliau. Mendengar titah tersebut, dengan sigap dan cepat Mas'ud berlari menuju dalam Kiai, tepatnya menuju kamar pribadi Kiai As'ad, tempat penyimpanan rokok beliau tersebut. Jarak antara pembangunan gedung madrasah dengan kamar beliau bisa dibilang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 300 meter. Sehingga Mas'ud sebelum menggenggam sebungkus rokok tersebut harus melewati sudut-sudut madrasah dan asrama santri putri. Keanehan mulai dirasakan Mas'ud tak jauh saat mendekati kamar pribadi beliau. Bagaimana tidak, Kiai yang baru saja memerintahkannya untuk mengambil rokok di tempat pembangunan. Waktu itu juga Mas'ud jumpai beliau berada di dekat kamar guna memberi pengarahan perihal kebersihan pada santri putri waktu itu. Kegagetan itu segera Mas'ud hentikan karena perintah untuk mengambil rokok harus dengan segera ia tunaikan. Dengan perasaan yang masih ganjil, Mas'ud meneruskan derap langkahnya menuju kamar Kiai untuk mengambil sebungkus rokok. Tepat di bibir kamar, Mas'ud benar-benar terkejut dan kaget bukan kepayang. Pasalnya, ia juga jumpai sosok Kiai As'ad yang sedang membaca kitab di dalam kamar pribadi beliau. Semakin kaget dan terus bertanya-tanya, seorang Mas'ud di tempat tersebut terdiam sejenak. Lalu ia pun mengurungkan niatnya untuk mengambil sebungkus rokok yang diamanahi Kiai. Karena di tengah rasa takjubnya, Mas'ud beranggapan bahwa Kiai As'ad sudah mengambil sendiri rokok yang sebelumnya diamanahkan pada dirinya. Mas'ud sedikit lega karena titah Kiai selayang pandang ia anggap telah purna. Mas'ud kemudian kembali berjalan menyusuri madrasah dan asrama putri untuk menuju ke tempat semula
tempat pembangunan gedung madrasah yang ia sebelumnya berada dengan Kiai As'ad. Perasaan yang sempat sedikit lega kembali harus memuncak saat Mas'ud tak jauh dari tempat pembangunan menyaksikan Kiai As'ad di dekat material. Bagaimana tidak, beberapa detik yang lalu ia menyaksikan Kiai As'ad sedang memberi wejangan di dalam. Kemudian membaca kitab di kamar beliau. Namun kali ini ia kembali menjumpai sosok Kiai As'ad berdiri di dekat pembangunan madrasah. Dan itu ia rasakan dalam kurun waktu yang bersamaan. Kali ini Mas'ud benar-benar merasakan hal yang tak wajar, sebuah pengalaman yang tak pernah ia rasakan semasa hidupnya. Kembali untuk kedua kalinya Mas'ud menuju kamar Kiai, tempat rokok sebagaimana amanah awal pada dirinya. Beberapa depa di kamar beliau. Kali ini seorang Mas'ud tak tahu ingin mengungkapkan apa. Ketakjuban yang sungguh besar ia rasakan pada sosok mulia Kiai As'ad. Kembali untuk yang kesekian kalinya Mas'ud menyaksikan Kiai As'ad sedang membaca sebuah kitab di hadapannya. Kali ini dengan sedikit percaya diri Mas'ud berdeham memberi isyarah di kamar beliau beberapa saat sebelum tangannya mengambil sebungkus rokok di atas pintu kamar. Dengan posisi tak berubah masih di hadapan kitab, Kiai As'ad pun sontak bertanya, "Ada apa, Ud?" Dawuh Kiai dengan nada agak keras. Mas'ud yang sebelumnya telah diterpa rasa takjub di luar nalar sebab karomah yang luar biasa tersebut, spontan langsung gemetar. Rasa canggung bercampur aduk dengan rasa takut yang ia emban tepat di samping Kiai As'ad. "Sobung Kiai," atau "tidak ada Kiai," tanggap lentur Mas'ud usai mendengar pertanyaan dengan nada agak tinggi dari Kiai As'ad tersebut. Dirasa Kiai tidak kembali bertanya, perlahan Mas'ud melangkahkan kakinya keluar dari kamar pribadi Kiai As'ad. Tak lama berselang, ia pun bercerita mengungkapkan pada teman-temannya perihal rasa heran dan takjub terhadap salah satu karomah yang ditampakkan oleh Kiai As'ad tersebut. Di samping kisah karomah Kiai As'ad yang dirasakan langsung oleh abdi dalam beliau yang bernama Mas'ud, terdapat juga kisah karomah Kiai As'ad yang bahkan dialami oleh sejumlah pasang mata, tepatnya di ujung tahun 1984. Tahun tersebut merupakan tahun bersejarah bagi pesantren yang diasuh Kiai As'ad, pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Tepatnya pada bulan Desember di tahun tersebut, pesantren yang menampung ribuan santri itu menjadi tuan rumah pagelaran Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-27. Dalam acara akbar tersebut, sudah merupakan hal yang wajar apabila kedatangan deretan ulama, kiai, petinggi negara, bahkan orang nomor satu di Indonesia kala itu, Presiden Soeharto, menjadi bagian tak terpisahkan. Desas-desus ihwal kedatangan presiden kedua itu usai sampai ke pesantren Sukorejo. Para pengurus dan segenap panitia waktu itu tentu kian bergegas dengan berbagai persiapan matang guna menyambut deretan undangan, wabil khusus Presiden Soeharto yang menjadi tamu kehormatan. Persiapan dari segala sektor pun dengan cepat dilakukan, salah satunya dengan merapikan dan menyiram sepetak lapangan Sodung, sebuah tanah lapang yang tak jauh dari pesantren Sukorejo, guna menjadi tempat penyambutan sebagai
lahan pendaratan helikopter rombongan Presiden Soeharto yang akan menghadiri momentum prestisius 5 tahunan tersebut. Nah, pada baris cerita tersebut, Kiai As'ad menunjukkan salah satu karomahnya yang mulai terasa oleh hampir puluhan deret pasang mata. Sejumlah orang yang ikut andil untuk merapikan dan menyiram lapangan merasakan langsung kekaromahan sang kiai. Pada saat itu, Kiai As'ad yang mengetahui beberapa petugas dan simpatisan tengah menyiram lapangan dengan cepat langsung mendekati para petugas tersebut. Beliau berdauh, "Pakai uang siapa menyiram lapangan seluas ini? Kalau pemerintah banyak uang, lebih baik untuk memperbaiki jalan di utara sana," tanya beliau sembari tangan mulianya menunjuk ke arah utara. "Percuma saja kalian menyirami lapangan ini. Toh, sebentar lagi akan turun hujan. Lagian, Pak Harto tidak akan mendarat di sini," sambung Kiai As'ad, guna memberitahu petugas yang telah terlanjur membasahi sebagian lapangan dengan sebuah truk tangki air. Mendengar dauh beliau, para petugas langsung tertegun, terselimuti dengan rasa ketidaknyamanan pada pimpinan tertinggi pondok pesantren tersebut. Dengan hanya memberi tanggap singkat pada Kiai bahwa mereka hanya menjalankan tugas dari atasan. Tak lama di tempat tersebut, Kiai pun beranjak kembali ke area pondok pesantren Sukorejo. Hal luar biasa pun terjadi. Kira-kira langkah Kiai mulai sampai ke pesantren, para petugas dan segenap simpatisan pun merasa takjub dan heran bukan kepalang. Hanya berselang durasi yang sebentar usai Kiai As'ad meninggalkan lapangan, tempat yang digadang-gadang menjadi tempat mendaratnya Presiden Soeharto itu tiba-tiba dengan cepat rintikan hujan mulai turun dengan begitu lebatnya. Dengan serentak, para petugas dan sejumlah warga yang hadir langsung berhamburan mencari tempat teduh dengan meninggalkan lapangan tersebut. Fenomena unik itu bagi publik kian terkesan tinggi karena kala itu daerah Sukorejo dan sekitarnya dalam cuaca terik matahari yang menyala-nyala. Terlebih lagi, bias air hujan hanya membasahi area lapangan dan helikopter rombongan presiden tak jadi mendarat di tempat tersebut. Dengan demikian, para masyarakat yang hadir dan menyaksikan langsung kejadian aneh dan menakjubkan tersebut mengakui akan kekaromahan yang dianugerahkan Allah kepada diri Kiai As'ad Syamsul Arifin rahimahullah. Kiai As'ad Syamsul Arifin